Entah kenapa serinya Under Armour Jet ini seakan-akan kayak dianaktirikan gitu sama si brand Under Armour. Gue ingat pertama kali nge-review serinya Under Armour Jet ini tahun 2019. Terus habis itu tahun 2020 nggak ada, tahun 2021 ada keluar Jet 21, tapi gue nggak review kan. Terus tahun 2022 nggak ada lagi. Tiba-tiba sekarang tahun 2023 ada lagi Jet 23. Keren sih. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Under Armour Jet 23. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail yang cukup murah, cuma 999.000. Colorway-nya udah cukup banyak yang keluar di Indonesia. Nanti gue akan tampilin di sekitar layar ya, kayak biasa. Gue sering bilang kalau sepatu basket budgetnya brand Under Armour biasanya nggak pernah mengecewakan sejauh ini. Selama gue nge-review sepatu basket budgetnya Under Armour sih yang paling miris ya, yang paling mengecewakan itu cuma yang 24/7. Itu pun maksudnya nggak jelek-jelek amat sih, masih oke lah dengan harga itu, kan harganya di bawah 900.000 ya. Kalau ngelihat siluet sepatu ini tuh sekilas langsung keinget sama Under Armour Spawn 5. Mirip banget gaya desainnya gitu. Nanti gue akan tampilin sebelah-sebelahan ya. Abas kalian bisa menilai sendiri tuh mirip apa enggak. Jangan-jangan ini tuh versi budgetnya Spawn 5 ya kan. Oke lah, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Under Armour Jet 23 nih. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya full solid rubber. Traction pattern-nya apa nih ya? Traction pattern-nya kayak ada X gitu. X-nya ini pasti kayak pivot point, sejenis pivot point gitu. Tapi kok agak terlalu luar ya, kalau pivot point harusnya nggak di situ. Kemudian sekelilingnya tuh kayak ada yang gelombangnya si X gitu, jadi kayak oval-oval gitu. Terlihat menjanjikan sih. Terus kalau gue dorong-dorong traction patternnya juga keras-keras banget, jadi kayaknya sih pasti kuat outdoor ya. Ini outsole yang di bagian heel dibikin ekstrim banget ya, roundednya, jadi merupakan landing zone. Ini mirip-mirip kayak yang diterapkan di Giannis Immortality. Gue demen banget nih ada fitur kayak gini, bikin heel to toe transitionnya tuh semakin smooth. Kemudian untuk midsole-nya udah menggunakan teknologi cushioning Micro G. Jadi Micro G ini feels-nya tuh kalau dari pengalaman gue ya, feels-nya mirip-mirip kayak bounce. Jadi kayak butuh waktu break in. Awal-awal pemakaian tuh kayak agak-agak stiff gitu, agak-agak keras. Tapi ntar kalau udah lama-lama dipakai makin enak, makin enak. Ini menarik nih, sepatu basket 1 jutanya Under Armour dikasih setup cushioning yang sama kayak Spawn 5, dimana harganya tuh 1,8 tuh Spawn 5. Harganya beda jauh, tapi setup cushioningnya kok bisa dikasihnya sama-sama Micro G ya. Untuk first impression, kalau gue pencet-pencet midsole Micro G-nya sih agak keras ya, berasa lebih keras dari Spawn 5 sih. Untuk upper materialnya, nah ini gue demen banget nih upper materialnya. Jadi ada penggabungan antara mesh material dari depan sampai belakang, tapi kemudian terus ada synthetic leather overlay. Terus masih ditambah lagi ada fuse overlay di bagian toe dan di bagian lateral. Kalau gue pegang mesh uppernya ini sih, ini meshnya oke sih, berasa tebel gitu, terus nggak kelenturan gitu, jadi masih memberikan support lah. Material talinya ini pakai yang berpadding gitu, standar lah, banyak dipakai di sepatu-sepatu basket pada umumnya, biasanya sih nggak gampang lepas. Material lidah pakai bahan mesh juga, kemudian untuk paddingnya agak tipis ya. Agak tipis sih ini. Sedangkan kalau untuk padded collarnya, nah padded collarnya oke nih, cukup tebal, cukup padat juga. Terus dibikin agak sculpted gitu di bagian heelnya. Untuk insole-nya, wah dilem, nggak bisa dilepas. Tapi kalau gue pencet-pencet, ya Ortholite standar lah, nothing special. Kemudian di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Tapi kalau gue pencet-pencet, TPU heel counternya kayak kurang keras gitu, masih lumayan lembek lah, masih bisa dipencet-pencet. Cuma ketinggian sama lebarnya harusnya sih udah oke sih ini. Terakhir gue nggak tahu apakah di sepatu ini ada shank plate apa enggak, tapi kalau gue teken-teken keras sih. Udah dibikin sangat rigid di bagian tengahnya, jadi torsional support harusnya aman. Sepatu ini sama sekali tidak mudah untuk dipelintir. Oke lah, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Under Armour Jet 23 ini. Dari segi siluetnya, gue suka sih ini siluetnya. Kalaupun mau dipakai casual juga masih enak dilihatnya, dipaduin sama celana panjang gitu.
Udah gitu bobotnya sepatu ini juga enteng, material uppernya banyak meshnya gitu, banyak ventilasi, jadi pastinya aman lah ini untuk dipakai casual seharian. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gua akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gua terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fadly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.